Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Nah, seperti janji kita tadi, bahwa kita akan menghadirkan seorang bintang tamu yang akan kita ajak berbincang terkait tema kita kali ini adalah menjaga toleransi dan nasionalisme. Telah hadir bersama-sama kita Bapak Anak Agung Ngurah Agung SE. Beliau adalah Ketua Persaudaraan Hindu Muslim Bali. Om Swastiastu. Swastiastu, Rahajeng. Apa kabarnya Niki? Kena becek-becek. Ya, aduh luar biasa loh. Ini panggilannya Pak Agung atau Pak Ngurah ya? Iya, siapa aja. Siapa aja boleh. Boleh aja, betul. Oke, nanti kita akan ngobrolin tentang bagaimana menjaga toleransi dan nasionalisme. Ya, Pak Agung ya. Apalagi pagi hari ini kita sudah mendatangkan seorang ketua persaudaraan Hindu Muslim Bali ya. Hindu Muslim Bali. Menarik sekali loh, karena kita tahu banget nih bahwa banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama. Ini Pak Agung, luar biasa loh kejadiannya dan kayaknya itu bikin malu sebenarnya ya. Kita sama saudara sendiri kok berantem gitu ya. 74 tahun loh kita merdeka tahun, ya. Bagaimana menjaga toleransi dan nasionalisme itu mesti menjadi PR kali ya untuk negara kita. Nanti akan kita bahas itu Pak Agung ya. Tapi sebelumnya kita ada informasi dulu nih untuk Anda pemirsa. Kemerdekaan merupakan kunci kemakmuran dan kesejahteraan. Maka kemerdekaan menjadi jembatan emas untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan, generasi muda harus berjuang dengan cara belajar dan terus menggelorakan rasa cinta kepada bangsa negara yang memiliki keberagaman suku, etnis, agama, dan budaya. Generasi muda pun harus siap berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan, contohnya melalui belajar dan melakukan aktivitas positif demi kemajuan nusa dan bangsa. Belajar merupakan sarana pendidikan paling ampuh dalam mendidik generasi bangsa menuju keadaan yang lebih baik yang merupakan jembatan kesuksesan suatu bangsa. Untuk mengisi perjuangan kemerdekaan RI, generasi muda diharapkan terus-menerus menggelorakan kecintaan kepada negara Republik Indonesia. Generasi terdahulu merebut kemerdekaan ini tidaklah mudah. Generasi muda diharapkan mengisi kemerdekaan ini dengan cara serius belajar dan menguasai teknologi informasi. Di era digitalisasi ini, generasi muda diimbau terus menggelorakan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi muda diharapkan mempergunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, tidak memanfaatkan teknologi untuk hal-hal negatif seperti menyebarkan berita bohong atau hoax, karena bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia yang dikenal memiliki beragam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Perbedaan ini bukanlah menjadi hambatan bagi kita semua, justru sebaliknya merupakan sebagai pemersatu. Hal yang perlu diingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perbedaan. Yang pertama pasti kecintaan kepada negara, kebangkitan rasa memiliki dan segalanya. Karena kita berdiri dari beraneka ragam suku, agama, di mana membangun ke depan kebersamaan kita selalu bersama, bahwa kita jadi satu orang Indonesia sebagai dengan Sumpah Pemuda. Itu yang perlu terus didengungkan kepada generasi muda, karena berbeda sekali apa yang generasi tua kita atau pahlawan kita perjuangkan dengan generasi sekarang. Kalau dulu mungkin secara fisik, sekarang udah teknologi, semua teknologi. Jadi kalau bicara mengenai kemerdekaan, tentu peran generasi muda itu sangatlah besar sekali begitu. Salah satunya mungkin generasi muda sangat dekat dengan media sosial ya. Jadi sebisa mungkin generasi muda untuk men-share segala bentuk hal-hal yang positif begitu ya. Memang kalau kita bicara mengenai media sosial akan banyak sekali informasi yang kita dapatkan, baik itu negatif ataupun positif. Harapannya generasi muda dapat selektif dan men-share kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau mengenai SARA, sekarang udah generasi muda saya rasa udah gini ya, paham ya yang mana yang namanya SARA begitu ya. Dan sebisa mungkin untuk generasi muda bisa tidak menyebarluaskan terkait informasi-informasi terkait SARA itu sendiri, tapi malah memberikan informasi yang positif untuk masyarakat luas. Di era teknologi ini, generasi muda harus cakap mempergunakan teknologi informasi, khususnya media sosial. Generasi muda diharapkan tidak termakan dengan berita bohong yang bisa memecah belah persatuan Indonesia. Generasi muda harus bisa mempergunakan media sosial dengan baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Saputra Bali TV.
Tuh, PR bagi generasi muda untuk terus menggelorakan rasa cinta kepada tanah airnya yang memiliki keberagaman. Iya, betul, keberagaman. Ada Suku. etnis, suku, agama dan budaya. Aduh, luar biasa. Bahasa juga ya. betul Kalau banget ini ya. Ratusan ya Indonesia kita punya luar cinta. biasa. Nah, Kaya bagaimana sekali menjaga Indonesia itu ya. menjaga toleransi dan nasionalisme menjadi topik kita bersama Ketua Persaudaraan Hindu Muslim Bali, Pak Ngurah. Ini kalau kita melihat ini dari saat ini bagaimana sih menurut pandangan seorang Ketua Persaudaraan Hindu Muslim Bali ini sendiri terhadap masyarakat dan mahasiswa tentang toleransi di Indonesia saat ini? Ya, masalah toleransi antar umat beragama sebenarnya mulai dari kita sendiri sebenarnya. Sekarang kan kebanyakan orang dari media-media sosial yang beda itu yang dipilarkan yang tidak masuk akal, didengung-dengungkan tuh yang sebenarnya yang dipromosikan yang baik-baik saja untuk mengetahui bahwa begini hubungan antar umat beragama, kita bersosialisasi, kita kan sudah diajarkan di sekolah-sekolah, ada P4, ada apa semuanya, Pancasila, ada 4 pilar tuh kita sudah jalankan, tapi masyarakat kadang-kadang lupa dia dalam hal itu gitu. Ya, jadi lupa loh sama pelajaran-pelajaran adanya toleransi gitu ya. Apa sih yang apa ya yang menyebabkan itu? Apa kurangnya sosialisasi mungkin? Enggak, karena bukan kurang sosialisasi. Dia masyarakat tuh lain dunianya sekarang. Dunianya dia dulu masyarakat tuh orang kan bersahabat. Kadang-kadang 3 orang 4 orang itu duduk-duduk, kadang-kadang tidak kenal dia sama temannya, sama asik main media atau gimana gitu ya. Dia tidak mau menceritakan apa hubungan kita, gimana masa depan kita. Ada yang cerita yang begitu. Semua ceritanya yang lain, dunia luarnya yang ceritakan gitu. Kebanyakan yang begitu. Kalau kita sebagai hubungan antara umat beragama ya kita minimal ya kita gimana menjaga hubungan, menceritakan apa kegiatan apa yang bisa kita akan laksanakan, seperti contoh ada hari raya yang kita sebagai umat Hindu ya, seperti di Bali ada umat Muslim, ada Kristen ya, kita harus saling membantu ya. Biasanya di Bali ada hari raya Nyepi gitu, jadinya umat ya selain Hindu ya membantu menjaga keamanan dan ketertiban. Begitu juga umat yang lain ya, seandainya ada acara apa, ada upacara apa, ayo umat Hindu jaga sebagai pecalang, yang sebagai masyarakat bantu menjaga lingkungan, keamanan dan ketertiban. Itu sebenarnya yang sebagai kunci sebenarnya menjaga hubungan antar umat beragama itu. Jadi secara tidak langsung ini kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi. Iya, memang teknologi bisa, kita tetap bersama teknologi. Teknologi itu sebenarnya baik untuk menjalankan contoh seperti sekarang. Dulu orang di Bali itu kesinom atau menjalankan undangan itu dulu harus kita jalan 3 hari sebelumnya. Sekarang enggak, dari rumah ke rumah dari ya? rumah ya. Sekarang sudah lewat Grup WhatsApp atau berapa, tinggal kita undang, share aja udah gitu. 3 harinya mengingatkan kembali, jadinya lebih bagus begitu, lebih lebih gampang jadinya mengingatkan daripada kita waktu sekarang dengan kesibukan, apalagi di Bali ini dengan kepadatan, semua bisnis gini, jadinya kita gimana caranya menjaga, yang penting menjaga hubungan itu biar tetap baik itulah. Oke, berarti salah satunya juga menjaga toleransi dan nasionalisme itu dengan mendekatkan dengan tetangga nih. Misalnya kita punya tetangga yang tidak satu agama nih dengan kita ya. Itu sebaiknya kita ngobrol lah gitu. Karena kita melihat nih zaman sekarang itu masyarakat suka sendiri-sendiri ya. Pak Agung ya? Iya, sebenarnya kan gini, Pak. Sebenarnya di Bali itu kan sudah ada arisan, ada kerja bakti. Itulah kita cerita-cerita atau masalah-masalah apa yang kita bisa akan selesaikan. Apalagi sekarang ada ya momen 17 Agustusan ini, kita kan semua bikin kegiatan dari anak kecil sampai orang tua ya. Yang kecil ya lomba kerupuk. Gini bukan lomba kerupuknya kita gini kan, kebersamaannya. Kebersamaan itu juga orang tua gimana hubungannya dia sama keluarganya, gimana hubungan sama tetangganya, gimana hubungan masyarakat. Begitu juga di Bali kan sudah ada Banjar ya. Banjar gimana caranya Banjar itu menjaga lingkungannya, menjaga semuanya. Setiap bulan tuh udah ada kegiatan bersih-bersih, kita harus ikut dan dilibatkan. Biar dia tidak mau Banjar atau dia ikut di wilayah itu, yang penting dia tinggal di wilayah itu. Ayo kita mari sama-sama memiliki. Kalau seandainya
ada terjadi apa-apa toh kita bukan orang lain yang membantu kita itu. Walaupun itu kita dengan mereka beda suku, beda etnis, agama dan budaya bisa dikatakan demikian, tetapi mereka adalah saudara kita. Ya. Kita sebenarnya bersaudara kita, bukan gimana. Kita Indonesia ini untuk bersatu itu kan bukan etnis satu etnis, ini semua. Ya kita apalagi kita semua ya Majapahit lah kita. Majapahit semua keturunan kita satu rumpun sebenarnya kita. Ya sekarang kan udah mulai timbul ya seperti orang Bali atau orang Hindu ya ke India-Indiaan dia begitu juga. Kalau orang Muslim juga dia ke apa namanya Arab-Araban. Sebenarnya bukan gitu. Kita sudah semua beraneka ragam. Contoh sekarang di Bali khususnya Denpasar itu ya kita kan hubungan tetap kita ada. Apalagi ada Siti Khotijah itu. Ada kuburan keramat pemecutan yang kebetulan juga leluhur kami juga. Itu setiap Jumat Kliwon itu ada umat Hindu yang sembahyang di sana, ada umat Muslim yang sholat di sana. Kita sama-sama di sana dalam menjaga hubungan antar beragama, tapi kita tetap bersatu. Begitu juga setiap hari raya kita tetap silaturahim, ya datang, saling kunjung, ya minimal mengucapkan selamat. Selamat itu udah doa kita itu yang terjadi. Oke, bisa dikatakan itu juga cara untuk memaknai bagaimana toleransi itu di Bali. Ya, di Bali. Ya, dan gitu Indonesia juga, khususnya. gini juga apa namanya? Apalagi sekarang dengan umat Buddha, umat Kristen, seperti contoh lagi di di Besaki ada umat Buddha di sana, ada Sah Bandar ada di sana. Ya seperti di di Bunutin ada di dalam pura ada Delanggar juga. Ya saling menghormati lah kita. Saling menghormati kita ke bangsa Indonesia dimanapun pun tinggal, dimanapun dia berdiri, ya kita sama-sama lah, jangan sampai bikin ribut itu kan bukan itu dipolitisir aja itu sebenarnya. Kalau dalam hal ini, ayo kita bersama-sama. Jangan agama dipakai politik itu aja sebenarnya. Kalau kita tetap hubungan kita tetap jalankan, ya silaturahim kita, ya itu kita sama-sama menjalankan. Iya, betul ya. Dengan adanya kayak hoax atau isu-isu, kita juga sebagai masyarakat juga harus pandai-pandai ya untuk memilah seperti itu ya, hal-hal yang seperti itu ya. Kalau hoax itu ya biasanya masyarakat kadang-kadang tidak mau memahami mana yang berita benar, mana yang tidak benar, karena versinya macam-macam. Ada dia baca dari media, ada dia baca dari online, ada dia dengar suara, tidak mau langsung ditelan begitu saja. Sebenarnya kan yang tidak penting ya seperti contoh yang berpolitik ya cerita politik aja, yang di pemerintahan ya kita cerita pemerintahan, masyarakat ayo kita cari makan, berorganisasi, hubungan kita biar tetap baik, menjaga gitu, itu aja sebenarnya. Jangan yang tidak bidangnya menceritakan itu yang jadi ribut biasanya. Semua ngotot-ngotot gitu. Iya, Bang Ngurah, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan ini. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan sikap toleransi dan nasionalisme antar umat beragama khususnya di Indonesia, itu salah satu cara untuk menjaga keutuhan NKRI. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Informasi nih katanya ada yang lain, ada yang berbeda gitu, yang juga bisa bikin sehat ya. Iya. Nanti coba kita cari tahu nih, Pak Agung. Penasaran juga kitanya. Karena di perkotaan udah jarang ya buah itu ya. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi nih bagaimana menjaga toleransi dan nasionalisme. Ji, nih Ketua Persaudaraan Hindu Muslim Bali. Nah, ini sejak kapan sih ada bisa dikatakan ini Aji selaku Ketua Persaudaraan Hindu Muslim Bali ini tugasnya apa sih? Ya, sebenarnya bukan baru-baru persaudaraan Muslim, dari nenek moyang kita sudah ada persaudaraan gitu. Bukan Hindu Muslim aja, ada Kristennya, ada Buddhanya semua. Itu sebagai lambang aja, karena waktu didirikan itu ya kami dapat mandat sama Romo Gusdur. Romo Gusdur ya dia mengizinkan dulu kita bikin hall Siti Khotijah, kebetulan beliau ada di sana. Dia dengar ada orang Hindu dan Muslim berdoa satu tempat sembahyang itu dia bilang, Dek Agung gimana, apa itu orang apa tuh sembahyang kok lain doanya, tak ada doa di Muslim itu. Oh itu ada saudara kita
yang doa untuk Siti Khotijah itu jadinya dia sama-sama doa, oh gitu. Nanti kita bikin wadah ya. Apa wadahnya Romo gitu tak gitu. Oke gitu. Oh ya begitu, nanti kita bikin wadah persaudaraan Hindu Muslim Bali. Udah gitu kita bikin lambangnya, sudah gitu kita akan gini kan. Di Bali itu bukan hubungan antar beragama itu bukan lama, bukan baru, udah lama itu. Karena apa? Nenek moyang kita sudah menjalankan. Contoh, setiap kabupaten kota itu pasti ada muslimnya. Pasti ada Kristennya. Karena itu ya dari kita seperti tadi saya bilang itu kita keturunan Majapahit, semua sama, semua. Bukan satu agama aja. Contoh sekarang di Denpasar ya ada Serangan, ada Kepaon, ada Kampung Jawa gitu. Kalau di Badung ada Kampung Tiga, kalau di Karangasem ada apa namanya, ada daerahnya itu, semua ada di sana. Semua setiap kabupaten itu ada Kampung Tinggi, ada di Beleleng juga. Ya Pegayaman terutama, Pegayaman. Dan juga di samping itu nama juga. Nama orang Muslim itu pakai nama juga, dia pakai nama Hindu. Wayan ini, Wayan Selamat, Made ini, Ketut ini. Tapi sekarang sudah mulai dihilangkan karena tidak tahu kita apa menyebabkan itu. Sama seperti sekolah-sekolah itu, karena kami sebenarnya sudah salut dengan adakan waktu zaman tahun berapa itu. Sekolah Swastiastu itu udah membesarkan nama ini, tapi tidak tahu dari pemerintah itu dirubah itu. Sebenarnya bagus daripada dia pakai Santo Yosef, jadi agak begini, agak lain jadinya, bukan di Bali jadinya. Apalagi sekarang ada gerakan untuk bikin ya seperti pakaian adat. Kami salut dengan ada pakaian adat setiap hari Jumat itu. Kalau bisa pakaian adat itu biar bisa standar lah. Standar apa? Contoh sekolah. Harus dia tetap pakai identitas sekolah, bawah dan atasnya dia pakaian Bali gitu. Begitu juga umat yang lainnya, dia menyesuaikan. Jangan dia dipaksa pakai adat Bali. Kalau kita di Jawa atau di tanah lain, kita dipaksa gimana? Itu yang terjadi. Begitu juga pegawai besar, pegawai negeri-negeri itu. Jadinya dia tetap dia pakai pakaian adat, tetap identitasnya tetap, mana pemimpinnya, mana bawahannya, biar kita tahu. Nanti dikira bawahan, dikira pimpinan, kita kena lihat. Tetap identitasnya pakai pakaian ya, apa tuh, pakaian Bali. Pakaian Bali itu kan standar, itu standar untuk umum lah, anggap dibilang ada Niste Madya Utamo. Contoh nanti takutnya seperti di Madura nanti. Madura, pakaian Madura, dagang sate yang pakai itu pakaian kebesaran Madura, Sakera namanya. Pakaian Sakera itu pakaian kebesaran. Sekarang dipakai jual sate. Mana orang raja-rajanya mau pakai pakaian Sakera? Dah mau dia. Ah itu dagang sate. Oh maaf, ini bukan gimana. Bukan kita melecehkan pakaian adat orang Bali itu. Saya senang pakaian adat orang Bali. Semua orang pakai Bali sekarang. Apalagi aturan sekarang udah apa namanya agak gini sedikit ya, mudah-mudahan dari pemerintah atau dari kepolisian bisa menjaga apa namanya. Sekarang di satu sisi pemerintah wajib pakai pakaian adat. Di satu sisi Kapolda harus pakai helm. Nah, gimana dilemanya itu kira-kira menurut ya pemerintah nanti ke depan itu mau. Semoga nanti bisa menyesuaikan ya, seperti itu tanpa menghilangkan jati diri sebagai orang Bali gitu ya. Baik. Nah, ini bagaimana caranya menumbuhkan sikap toleransi dan nasionalisme yang bisa kita katakan diajarkan sejak dini, Cik? Kalau dari keluarga kah? Kalau menurut kami ya dari keluarga, terutama apalagi kakek saya yaitu fasih bahasa Arab itu. Beliau dulu dia duta bahasa Arab. Kalau ada zaman kerajaan beliau ada Arab, ada datang tamu-tamu, beliau yang menyapa biasanya. Sekarang kita sebagai generasi ya kita tetap menjaga silaturahim, hubungan antar. Biasanya kami setiap hari raya Galungan kita adakan hubungan apa namanya makan bersama, ya kita silaturahim lah. Begitu juga kita di umat Muslim, hari raya kita tetap menjalankan. Di kampung saya tetap pakaian adat kemana-mana pun, ke Kristen, ke Buddha. Kalau sudah undangan dengan adakan apa namanya acara-acara gitu, pasti kita akan datang gitu. Dan di Bali itu ada kelompok-kelompok banyak juga. Saya kadang-kadang banyak titip juga sama teman-teman. Ya seperti Angkatan Muda Siliwangi, kebetulan kami juga penasehatnya.
orang-orang Madura, jadi semua umat Muslim rata-rata yang ada peguyuban di Bali, kami yang sebagai penuanya lah gitu. Oke. Untuk menjaga bukan gimana, kami tidak tahu apa, kami cuma menjaga gimana kalau ada yang menceritakan ada permasalahan apa, minimal kita bisa menetralisir lah. Terutama kan ini orang menikah itu kadang-kadang bisa kita ribut menikah itu gimana? Lain agama, kadang-kadang susah ya kita kasih pemahaman gimana. Oke. Kalau terjadi apa-apa, ayo kita bikin surat lah, suka sama suka atau gimana. Jadinya kita tidak akan terjadi masalah yang hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Oke, luar biasa ya. Itu berarti Bisa pendidikan untuk menjaga toleransi dan nasionalisme itu harus dimulai dari lingkungan yang paling kecil dulu, dari keluarga dulu. Ya. Betul. Nah, keluarganya ini juga harus punya pendidikan nasionalisme juga yang baik tentunya ya. Iya. Jangan nanti malah ngajarinnya yang enggak Oke, gitu. sekolah juga berperan penting. Sekolah juga berperan penting, itu dia. Oke, kita tahan dulu lagi Pak Agung, nanti kita akan ngobrol lagi, kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Tentunya masih bersama dengan Bapak Anak Agung Ngurah Agung selaku Ketua Persaudaraan Hindu Muslim Bali. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak ya. Ini ada informasi untuk Anda pemirsa, saat ini memelihara anjing kesukaan merupakan aktivitas para dog lovers yang semakin lama semakin eksis. Kecintaan terhadap anjing peliharaan harus kita tuangkan melalui perawatan yang maksimal. Pemirsa, berikut kita akan membahas tips merawat anjing peliharaan. Seperti apa? Berikut liputannya. Pemirsa, suasana rumah akan menjadi tambah ramai dengan kehadiran hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang saat ini kian digemari adalah anjing. Ada berbagai jenis anjing yang bisa dijadikan hewan peliharaan bersama keluarga, seperti salah satunya Siberian Husky. Pemirsa, berikut tips merawat anjing peliharaan agar tumbuh kembang anjing tetap sehat. Pertama, untuk indukan harus disiapkan kandang yang bersih dan ukurannya lebih besar dari ukuran induk anjing. Kandang indukan harus dibersihkan secara berkala. Indukan wajib dimandikan minimal 2 kali dalam seminggu dan sesekali diajak keluar kandang untuk berinteraksi dan memperoleh sinar matahari. Perawatan kesehatan juga harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan ahlinya. Jika ingin mengawinkan, harus diawasi dengan teliti dan setelah memasuki masa kehamilan, indukan dipindahkan ke kandang yang lebih besar. Ketika sudah melahirkan, bayi anjing harus dirawat dengan telaten, layaknya merawat bayi manusia. Semisal setiap pagi dibersihkan dan diberikan kebutuhan sinar matahari yang cukup. Usai itu kemudian dimasukkan kembali ke kandang untuk disusui oleh induknya. Pemirsa, yang menjadi kunci dalam memelihara anjing adalah kecintaan kita terhadap anjing tersebut. Dengan memperhatikan beberapa tips di atas, maka tumbuh kembang anjing akan senantiasa sehat. Desak Aryani dan Bayu di Bali TV. Iya, kalau Lucu bisa ya? anjing Bali lah pelihara. Anjing Bali, apa hubungannya Ji? Anjing Bali itu bagian daripada budaya. Oke. Seandainya di Bali habis anjing Bali, masa anjing Bali yang akan dipersembahkan? Itu di Bali itu ada upacara. Iya. Upacara harus pakai kurbannya anjing. Itu anjing Masa anjing ras bisa dipakai kurban? Iya, benar. Nah, bisa itu. mahal katanya. Makanya di samping mahal, warnanya gak ada. Iya, Cari berubah, anjing ras itu ada warnanya, yang satu putih. Putih. Yang kedua belang bungkem. Belang bungkem. Yang ketiga hitam, tidak ada. Itu sebagai dasar bumi itu sebenarnya kalau kita cerita budaya adat, iya gitu. Ini ada hubungannya juga ya dengan budaya, Iya dong. keberagaman budaya Keragaman kita budaya. untuk menjaga persatuan dan toleransi. Nah, ini kan kalau kita ngomong tentang budaya, toleransi dan nasionalisme nih, ada tiga kalau kita di Bali dan di mana aja gitu ya, harus tetap dijaga budayanya dan dijaga juga toleransi dan nasionalismenya. Nah, kalau tadi kita dapat ngobrol tadi ya Pak Agung ya,
pemetaan nih. Nah, kalau kita di Bali kan ada pemetaan tuh, misalnya kayak kita di Denpasar nih, jalan ini khusus jalan ini, misalnya mau beli kain nih, di Kampung Arab. Kampung Arab mana? Padahal. Nah, gitu ya. Terus Kampung Jawa nih, beli apa? Beli sate Kampung Jawa gitu. Jadi waktu saya kecil itu masih begitu. Gitu. Itu masih doktrinnya masih nggak hilang ya. Ketahuan kan kita angkatan anak berapa gitu. Dulu di zaman kerajaan sampai tidak tahu, tapi kita pernah diceritain. Karena apa? Dulu itu orang Cina pasti ditaruh di Gajah Mada. Spesial dia Gajah Mada. Orang Arab taruh di Jalan Sulawesi, orang Jawa taruh di Kampung Jawa. Itu karena apa? Biar kita tidak terjadi masalah. Sekarang ini tergantung pengembang. Pengembang itu dia buka lahan semua tuh, ada Muslim, ada Hindu, ya kita ada Kristen. Gimana kita menjaga dalam pengembang satu komplek wilayah itu ada isi 50, ada isi 100 tuh, dia menjaga. Ya, yang terpenting sekarang begini, menurut kami, pemerintah pusat terutama, kalau KTP itu, kalau bisa KTP itu diberlakukan seperti paspor. KTP itu seperti diberlakukan seperti paspor. Apa sebab begitu? KTP sekarang itu contoh di Bali, Denpasar. Kadang-kadang saudara kita yang tinggal di Bali itu sudah bertahun-tahun sampai mati dia di Bali, tetap KTP-nya Jawa atau KTP Sumatera atau gimana kita merubah yang gitu. Makanya kita pakai sistem paspor. Jadinya kayak sistem paspor, kita keluar negeri tercatat berapa bulan kita di sini, berapa tahun kita di sini. Makanya kami salut kemarin ada apa namanya istilahnya desa pekeraman. Desa pekeraman itu kita sudah dibagi. Memang di Bali itu ada desa dua, desa adat dan desa dinas gitu. Desa pekeraman itu ada desa pekeraman, kramo adat Bali yang beragama Hindu, kramo adat Bali itu. Ya nih, kramo Bali ya, ada kramo adat, kramo lain lagi kramo itu yang tinggal di Bali tidak menetap. Ya. Nah itu kramo ya, ada 3 tuh yang kami lihat dibaca di buku orang anak lingsir kami itu ya, kramo Bali, kramo adat, kramo dinas dan kramo gitu. Ya, yang pertama kramo dinas ya adat itu yang beragama Hindu, kramo itu yang tinggal di Bali tapi tidak menetap. Ya, yang kramonya itu lagi satu, yaitu orang yang tinggal di Bali, yang punya hotel, yang punya rumah, ya baik orang Kristen, orang Hindu, tapi tidak punya rong 3. Itu namanya, makanya kami salut dengan ini, karena sekarang sudah pemerintah sudah merubah, ya sudahlah, karena desa adat dipakai dulu udah bagus, desa adat, desa pekeraman, sekarang sudah lagi ke desa adat, ya tidak tahu kita sistemnya itu. Dengan pemerintah itu kalau bisa, ayo kita menjaga, karena itu menjaga kerukunan juga gitu. Oke, Ji, ini kalau kita berbicara tentang toleransi, nasionalisme, tentunya ada cara untuk lebih mencintai, adalah mungkin mencintai sesama ini untuk mewujudkan wujud nasionalisme yang tidak bisa diganggu. Ada cara untuk menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama untuk menjaga toleransi dan nasionalisme negara kita, Ji. Iya, menjaga ya, terutama kan ada dari pemerintah kan itu masalah 17-an, hari raya besar, kita saling undang. Kan di Bali kan sudah ada FKUB. Ya, FKUB sudah menasional juga. Jadinya itu itu yang menjaga, terutama. Yang kedua, ya kita minimal kita ucapkan salam. Salam. Itu yang paling penting itu sebenarnya, salam itu ya minimal kalau kita ketemu umat muslim atau gimana, ya tetap kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Dia biar bisa salamnya juga salam kita. Salam kita tuh Om Swastiastu. Untuk mengucapkan salam kita saling hormat, menghormati. Kalau kita bilang Om Swastiastu tapi dia tidak bilang apa, ya tidak tahu. Tapi menurut Gus Dur lain. Kalau kita tidak punya bisa salam atau gimana, cukup bisa kita bilang ya selamat malam, permisi gitu, minimal permisi, atau selamat siang gitu ya, gitu kita gitu. Jadi pokoknya intinya adalah untuk menjaga toleransi dan nasionalisme itu kita tuh harus saling hormat menghormati, saling menghormati, saling memberikan kesempatan juga kepada agama lain untuk beribadah dan lain-lain ya. Dengan keberagaman etnis, suku dan agama yang kita miliki ya. Ji, terima kasih sudah hadir di sini. Nggak terasa loh ya ngobrolnya dengan Pak Agung ini, luar biasa. Terima kasih banyak. Nanti mampir-mampir ke Puri, kalau ada hubungan antar agama kita di Puri. Puri sebagai apa namanya dulu pusat pemerintahan, pusat pemerintahan, jadinya kita ya saling menghormati. Betul. Terima kasih sekali lagi ya. Pak Agung,